Maksudnya lu mau mancing yang kecil lah, bumi masih bisa tuh kalau memang lu nyari batu Bumi bara ya, yang bumi. mana. Iya, iya, iya. Downside-nya kan kecil kan. Iya, gua setuju Laba sih ya. juga kemarin dia naik 70%. Iya. Dan memang secara production dia number one lah, yang produser di Indonesia paling gede lah secara volume. Cuman memang ya apakah ya ikut tren aja lah, kalau dia main ya silahkan sikat gitu kan. Kalau menurut gua sih gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Iya, iya. Ini sorry, ini bumi yang mana nih? Bumi resource atau bumi-bumi nih, Jok? Ya, ya bumi 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 gitu kan. Kalau BRMS sih itu Oh, bumi. sekarang tinggal follow the trend lah. Menurut gue itu, nah nikel-nikelan itu akan lebih sustain gitu. Kalau mau ngikutin fine gitu. Itu prospek masih panjang gitu kan. Cuman kalau tadi coal, nah itu kan yang cyclical kan. Selama nikel harganya di atas 25.000 sih harusnya menarik sih menurut gue untuk yang BRMS, Inco gitu ya. Harum, Ivan Iya, juga masih iya. menarik gitu menurut gua sih. Iya, iya. Nah, kalau kemarin yang Doit gimana, Jok? Kalau lu lihat kan sempet ARB nggak dikasih rem tuh, Jok ya. Ya, BNBR nanti coba kita lihat. Nah, kalau lu lihat kayak Doit gimana, Jok? Kalau by technical yang sederhana aja itu sebenarnya ada gap lumayan gede, Jok. Nah, masa kita kalau ngambil 10 sampai 20% nggak bisa dapet, Jok? Doit ya, Doit ya memang kan balik lagi. Mungkin gua gini, gua lebih liatin fundamental dulu ya. Jadi kalau memang kayak Q on Q-nya harusnya itu kayak Q4 bagus, Q1 versus Q4 tahun lalu bagus, Q2 harusnya lebih bagus lagi, itu baru firm gitu kan. Kayak memang dia follow Hmm. apa cycle-nya. Tapi kalau misalnya kayak kemarin kan makanya yang agak aneh, karena dia Q1-nya nggak cuan lah ya si Doit ini kan. Jadi nanti ketika Hmm. yang lain semua pada turun batu bara, dia gimana gitu kayak sebenarnya company-company gitu kan yang susah ditebak kan, uncertainty kan. Harusnya secara normal logik dia memang untung gitu, diuntungkan. Jadi lu harusnya keukur kan. Kayak perusahaan batu bara kan sebenarnya gampang kan. Dia punya cost-nya itu kan udah ke cap, misalnya berapa, 100 120 dolar per ton gitu kan. Jadi ya selama harga Hmm. rally 200 300 udah bisa ukur marginnya kan. Ya paling tambahan labor cost atau apa Hmm. dikit lah gitu. Tapi lu marginnya udah terukur, tinggal lu kali volume, ya udah lu dapat berapa sih dia punya gross profit gitu kan. Nah, tapi kalau kayak misalnya kemarin Doit kan dihitung-hitung, tapi ternyata kenyataannya nggak gitu. Oh, ternyata ada additional cost dari yang ya posisi di luar di Australia. Nah, itu kan yang investor sebenarnya nggak Di terlalu suka Australia. uncertainty gitu loh. Yang nggak bisa ditebak itu. Iya, iya, setuju, setuju. Makanya ya teknikal Itu kan juga lebih lumayan ya bagus kalau ikutin teknikal gitu. Fundamentalnya iya, by technical sih masih jalan ya, Jok ya. Karena ya kemarin kalau yang waktu turunnya sebenarnya yang gua bingung banyak banget sih kalau kita lihat company-nya bagus ya secara fundamental. Tapi ya buktinya mereka turun. Malah kadang-kadang kalau kita lihat ya kalau technical masih masih bisa ya, Jok ya. Kayak perusahaannya bagus atau kadang kita nggak kelihatan itu masih ada chance untuk naiknya. Contoh salah satunya yang kemarin orang-orang nggak begitu sadar tuh energi nih, Jok. ya. Hari ini ARA ya, Jok ya. Nah itu gimana, Jok? What happened gitu? Lu ada tahu nggak? Ya memang yang dia menemukan ini kan cadangan minyak kan. Cuman sebenarnya menurut gua tonnya kayak gini sih. Mungkin orang udah melihat semua, oke, harga komoditi price naik, tapi kan gua nggak berani ambil yang terlalu gede juga. Mungkin ya kan ada aja secara psikologis tuh beralih ke akhirnya pilihlah yang belum bergerak, yang harganya masih ratusan perak. Nah hal-hal seperti itu loh yang akhirnya ketika ada sedikit news gitu yang positif ya itu akan men-trigger lebih banyak flow langsung masuk ke sana. Mungkin aja, nggak tahu nih teman-teman ya, kalau ada nggak sih, ini pertanyaan sih, ada nggak yang akhirnya lu bisa udah take profit di Adaro and then lu switch ke buminya, lu spek atau tadi ikut ke energi gitu atau BRMS. I guess mungkin teman-teman pasti ada yang begitu. Walaupun sama ya, tetap kita kan tetap follow kenaikan right the wave-nya sektor coal gitu, bukan yang enggak kan. Cuman switch aja, jual yang udah untung, beli yang ke masih di low base kan. Ya, coba tuh. Iya, true. Itu. Iya, 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 iya. Terus kalau gua lihat juga beberapa yang kecil-kecil kayak
CSRA lah, STAA itu malah naik ya Jong, padahal yang besar-besarnya nggak Nah naik. iya, akhirnya kan kayak at Ini some point gitu agak kan. sebel juga gitu. Gue nggak tahu nih, menurut lo resistnya IHSG sekarang di mana nih? Jadi kayak at some point kalau di resist tuh orang juga udah ya jaga-jaga dong. Ya kan kalau ada balik arah jadi mendingan jual gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau dari ISG, sebenarnya kalau lihat tadi kan kita udah sempat bicara soal lu recovery-nya cepat, which is sebenarnya good ya, daripada yang lu pelan-pelan orang-orang malah jual ya. Kalau cepet gini, apakah cepetnya gara-gara kemarin yang tadi lu bilang salah satunya Goto tadi ya? Tapi kalau by technical kan sebenarnya lu bisa lihat ya Jok ya, itu ada ruang gap ya, which is sudah ditutup nih 7227 ya. Tapi lu jangan lupa di bawah itu juga masih ada gap ya. Kalau yang kamu lihat benar itu tanggal 25 Mei yang waktu dia buka ke 27 Mei itu ada gap kecil. Nah, so kalau memang lu memang percaya sama gap ini, ya lu bisa prepare sih Jok. Kalau semuanya just in case turun di sana, dan lu bisa tunggu di sana Jok kalau mau masuk entry. Minimal di area-area waktu di sana kita mungkin bisa lebih agresif untuk trading sih gitu. What do you think, Jok? What do you think, Jok? Di mana? Di Area sih 6884, 6944. Nah, itu ada gap. Nah, itu ada gap kecil ya. Nah, itu Nah, itu mungkin ya kita nggak tahu ya. So, kalau kita beranda-anda nih ya, misalnya marketnya lagi agak boring ya, at least ya kita bisa expect seminggu 2 minggu ke depan nih, rada boring minimal sampai ke bawah tutup gap gitu. IHS. ya ISG-nya. Ya, ISG-nya. Ya, menurut gue 7.000 dulu lah psikologisnya itu kan kemarin belum sempat kesentuh juga kan. Tapi memang the next-nya di 68 bener 7.068 nanti balik lagi 72 74. Nah kira-kira ranging di situ. Cuman sekarang yang agak susah diprediksi kan barangnya ternyata nggak selamanya tuh mirroring kan. Yang dulu mirroring mungkin sekarang malah jadi enggak gitu kan. Nah karena terlalu banyak faktor-faktor ya kita harus liatin. Jadi lebih ke bottom up approach ya menurut gue sekarang ya. Iya, betul. Nah, so kira-kira Jok, kalau kita udah hampir tengah tahun nih Jok, strategi apa nih Jok yang kira-kira harus kita pikirin? At least sampai setengah tahun ke depan nih Jok. Apakah lu masih kayak lihat komoditi bagus atau udah mulai boring, atau karena gara-gara ada yang kemarin kalau kita lihat ya ada yang isu perang dan segala macam, apakah akan mereda? What do you think, Jok? Kira-kira apa yang harus kita pikirkan? Ya menurut gue sih tadi kalau misalnya bottom up approach itu kan ya lebih better lu liatin saham-saham yang ada corporate actionnya lah. Maksudnya mungkin itu lu akan lebih follow dia punya gerakan kan. Terlepas dari marketnya mungkin masih uncertainty. Kita tahu dong kayak misalnya oke lah dari Fahrul kan estimate kita mau naik berapa? 100 basis point ya gitu ya. For the rest sampai end of tahun ini kan. Nah itu kan udah pasti dampaknya kemana gitu. Oke, kalau kita misalnya masih lihat di perbankan kita, kalau kita masih lihat tadi saving rate-nya nggak berubah jauh dari 30% karena inflasinya juga belum terlalu double gitu kayak di Amerika, ya kita masih akan lihat mungkin loan to deposit rasionya di sini kan masih di low base 80% gitu kan. Nah, kalau biasa dia sampai di titik tingginya kan 95 sampai 97% gitu. Nah, artinya kan sebenarnya dia masih punya cost of fund yang murah di perbankan ini gitu kan. Nah dari situ tapi dia bisa jual kreditnya itu dengan rate yang lebih tinggi gitu, lebih adjust lebih cepat. Dalam 6 bulan ke depan itu dia sempat margin yang justru melebar gitu, lebih tebal untuk perbankan. Perbankan masih bisa jadi satu pilihan gitu sebenarnya. Kalau secara kita ngomongin fundanya dulu ya gitu. Nah, nanti baru kita tapi mesti lihat guncangannya kayak di Amerika gitu dengan kenaikan nanti di Amerika juga naik Fed rate-nya itu lebih tinggi karena inflasinya mungkin yang nggak tahu, kita berharap sih udah peak ya, tapi apakah kalau nanti ternyata belum gitu kan. Nah, itu kemana gitu.
kalau dia turun, ya kan karena kita tahu lah Dow Jones ini kan sekarang masih di 33, bisa ya antara 28 sampai 30 itu kan masih ada room batas bawahnya kan. Ya kalau mereka terguncang, kita juga terguncang kan. Intinya gitu. Ya, True. ya, ya, So, ya. True. So, langsung menjawab. Jok, langsung Jok, kira-kira emiten apa yang bisa kita lihat minimal? Oke, ya tadi banking ya, tadi banking. Selain selain MPMX, Bavin dan apa biasanya Jok? Banking, menurut gue banking tadi gitu akan lagging dulu ya, dia bisa tetap dapat keuntungan dulu nih dari kenaikan suku bunga. Ya pokoknya kita beli pas inilah, pas mulai kalau dia sempat turun dulu, dan kita jangan bukan langsung beli HK di atas kan, tapi kita ngikut karena banking 60-70% dia yang big four-nya ya dia mirroring lah ke IHSG. Jadi kalau kita tahu IHSG udah 7.000 atau antara 68 sampai 7.000 ya kita bisa kan beli mana banking yang murah karena beberapa masih ada gap di atas toh. Ya kecuali BNI lah ya, BNI mungkin udah yang sempat naik lagi, tapi kayak BRI ya masih ada gap di 48-an, Our Mandiri, dan secara BCA BCA masih 7.900. nah itu bisa jadi at least porto yang inilah nanti pas ada, kalau bisa ada penurunan itu bisa dibeli atau di-combine dengan tadi consumer yang inilah yang cyclical gitu kan, yang kira-kira ada perubahan kayak MAPI atau tadi gue bilang Asus gitu kan, Sampurna. Nah itu ya itu bisa di-combine lah sedikit banyak. Terus baru kalau teman-teman yang ya itu paling nggak itu dulu gitu, tapi tetap sedia cashnya. Cash gue rasa sih ya ini depends ya, kalau misalnya yang punya high conviction di saham-saham fundamental yang ada corporate actionnya ya I think itu pilihan teman-teman kan, maksudnya nggak perlu sekarang maksudnya terlalu worry bahwa kita stress case sampai 50% up gitu. Iya diatur aja maksud gua, tapi kalau terlalu cash juga kebanyakan, maksudnya kita mau parkirin di mana gitu. Iya. Iya nggak sih? Kalau cash kebanyakan, iya kembali lagi Jok ya. Kalau sekarang sih market gue terus terang sih bingung ya Joknya. Ya kalau memang kita nggak begitu yakin ya sebenarnya paling bagus ya kita main yang sependek mungkin. Iya betul. I mean, seenggak-enggaknya lu masih ada cash gitu. Betul. Lu mungkin boleh pakai tinggal maksudnya sampai 80% equity, tapi ya lu kalau pas udah profit ya tolong jangan greedy gitu. Cepet-cepet lagi profit taking, raise case-nya lagi jadi 30%, 35, ya gitu loh. Jangan dijaga tetap. Cuman kadang-kadang jeleknya kadang-kadang kita nggak bisa expect kayak yang kemarin kita bicara energi ya. Tahu-tahu good newsnya keluarnya barusan ya. Padahal kita ngomong dari kapan hari itu sama si Billy ya. Kalau lu kemarin masuk terus take profit, hari ini lihat 22% lu beda. makanya ya kayak banyak surprise ya, tapi nggak ada salahnya kalau lu take profit. Minimal sih lu ambil lah 100% ya. Terus kalau lu lihat hari ini Aba tahu-tahu 12% kan wow. Yang biasanya dia lemot banget hari ini 22%. Kalau yang kemarinnya lagi ada apa? DGNS 25% itu ya. Nah, ini jadi ya banyak kejutan sih. Tapi ya kembali lagi sih, menurut gue untuk market yang uncertainty sekarang lebih baik sebisa mungkin lu ambil, ada cuan lu ambil ya Jok ya. Iya betul main pendek gitu. Nah tadi kan kalau ngomongin perbankan nih ya, kita tahu BI mau nggak kan ya nanti. Nah jadi dari sektor perbankan itu sensitif terhadap suku bunga itu kan juga otomotif sama properti. Pendapat pandangannya Ko Jogi gimana nih? Apakah kita bisa koleksi juga nih semester 2? Secara teori kenaikan suku bunga memang dampaknya korelasinya negatif terhadap ya properti atau otomotif secara teori gitu ya.
Nah, cuma karena kan dengan lo oke 70% kita punya consumer kan ini sebenarnya beli dengan cara kredit gitu kan. Ya kalau nilai suku bunganya naik ya lu jadi mengurangi demand dong. Cuman gue pikir-pikir nggak tahu nih teman-teman gimana. Kalau ngaruh nggak sih maksudnya suku bunga naik misalnya 1%, 2%, kita perlu ukur sih sensitivitasnya gitu ya, berapa perubahannya terhadap demand. Tapi kan kalau mungkin di yang level middle up ke atas itu kan mereka kayaknya belum terlalu ngaruh lah, kecuali sampai naiknya 3% sampai 5%. Nah itu mungkin mikir ya, karena tergantung juga kan itu dari pokok utangnya kan jadi baru berasa gede. Tapi kayak kalau baru naik 25 basis point, 50 basis point, menurut gue itu belum terlalu ngaruh nih, karena sekarang kenyataannya kalau mungkin ke dealer gitu ya, kita lihat kan kayak Honda sendiri expect waktu dia launching dia punya HR-V, dia kan cuma prepare 1.200 unit gitu, karena dia pikir mungkin unit gitu, dan dia bisa secure untuk berapa penjualan 3 bulan ke depan gitu. Ternyata kan enggak. Intinya gini, kalau misalnya tadi Tere takut bahwa kenaikan suku bunga ini akan mempengaruhi demand terhadap otomotif atau properti gitu kan. Ya yang kita lihat di kenyataannya nih gitu kan, memang sekarang kayak orang aja beli mobil tuh rata-rata inden gitu. Dan yang kayak tadi gue bilang kan case-nya contoh HR-V barunya Honda, dia prepare 1.200 unit, expect cuman 2.000-an dulu gitu kan dalam 3 bulan, ternyata 2 minggu aja order udah 1.000 gitu. Sampai 1 bulan lebih, almost 2 bulan ya order udah 9.000, 10.000 sekarang malah. Gitu kan, yang tadi lo mesti nunggu sampai kapan? Ya sampai Agustus up gitu, baru dapat mobil gitu kan. Nah ini kan yang artinya bukan berarti dia nggak ada chip, kelangkaan mobil sehingga bla bla bla, enggak, tapi memang demand-nya tuh out of expectation dia sendiri juga gitu.